Halo, assalamualaikum. Berawal dari nyobain neckband earphone termurahnya Sony, sekarang saya mau berbagi pengalaman mencoba TWS earphone-nya. Kayaknya sih termurah juga, harganya kebanyakan dijual sejuta kurang 1.000 rupiah. Saya nggak tahu soalnya kalau ada misalkan TWS Sony baru yang lebih murah dari ini. Kalau yang lebih mahal, banyak. Kayak iklan obat nyamuk jadinya. Namanya adalah Sony WF C500. Dan karena ada varian warna hijau mint begini, saya pun segera merelakan sejumlah rupiah berpindah dari akun GoPay saya. Yang koral juga cakep ya, sementara yang mau tampil kalem, hitam dan putih tetap ada. Emang lumrah kayaknya ya, kalau produk yang lebih terjangkau dikasih pilihan warna lebih hidup. Charging case-nya berbentuk seperti kapsul dengan tutup yang translucent dan port Type-C di belakang. Dan LED indikator di dalamnya yang sinarnya menembus hatiku. Tutupnya, maaf, lagi rada galau. Field casingnya all plasticky, sporty, dan kesan mewah sih kurang dapet ya. Tapi mau gimana pun, Sony Ikisam, Sony. Beda tapi kesan yang didapat dari earbuds-nya. Plastik matte dengan finishing kesat, bentuk ergonomis, cari fitting yang pasnya juga mudah, dan looks yang berkelas, serta tulisan Sony yang jelas, saya yakin nggak akan ada yang salah kira kalau ini earphone di bawah 500 ribuan. Yang jelas dipakai lama, nyaman, dan juga tidak bikin panas. Cuma memang bikin budak alias isolate banget. Mungkin yang butuh kehadiran ANC bisa sedikit terbantu dengan isolasinya ini. Cuma yang jadi masalah adalah mereka yang butuh awareness atau transparency mode. Solusinya cuma pakai sebelah aja. Cian ya. Dan berikut ini adalah beberapa fakta yang saya dapat dari spec sheet-nya di web Sony Indonesia. Berat per earbud sekitar 5,4 gram dan berat charging case-nya itu 35 gram. Drivernya dari magnet neodymium berukuran 5,8 mm, kemudian juga sudah punya waterproof rating IPX4 dan menggunakan Bluetooth 5.0. Support codec SBC dan AAC, battery life-nya diklaim 10 plus 10 jam. Konektivitas paralel kiri kanan ya, tidak pakai master dan slave jadi bagus, dan ini bisa dipakai sebelah atau keduanya buat stereo. Tombolnya fisik, jadi ditekan bukan disentuh, saya suka. Buat masuk ke mode pairing, tekan dan tahan tombol kiri kanan bersamaan selama 5 detik. Setelah terkoneksi, ada indikator suara yang ngasih perkiraan sisa baterainya di kiri dan kanan, karena mungkin aja beda kan, dan ini mantap. Dan juga sudah punya fitur fast pair di Android ya, jadi kalau kamu di satu HP Android sudah pernah pairing, maka di HP Android kamu yang lain dengan akun Google yang sama, earphone ini bakal terdeteksi otomatis. Serta juga mendukung Swift Pair di Windows. Lalu kenapa ya di dusnya malah ditulis buat iPhone dan iPod doang? Anyway, secara default aksi tombolnya adalah kalau di earbuds kiri itu tap 1 kali buat volume up, kemudian tap and hold itu buat volume down. Di earbuds kanan tap 1 kali buat play atau pause, tap 2 kali buat next, 3 kali buat previous, serta tap and hold itu buat aktifkan voice assistant. Earphone ini support aplikasi pendukung juga namanya Headphones Connect dari Sony. Di aplikasi ini kita bisa lihat status baterai, atur equalizer, atur prioritas koneksi ya, apakah mau mentingin sound quality atau stable connection, dan juga toggle DC-nya. DC ini untuk ningkatin kualitas audio agar mendekati high res ya katanya. Tapi di aplikasi ini tidak bisa ubah aksi tombolnya. Kalau kamu mau analisa bentuk suara kamu buat fitting yang lebih pas, buat suara yang lebih pas juga, kamu akan butuh kirimkan foto kamu ke servernya Sony, dan nanti kamu akan bisa juga aktifkan fitur 360 reality audio. Tapi buat saat ini, saya bakal skip dulu bahasan ini. Kita bahas dulu karakter suaranya ya, dan overall ini cukup balance. Bassnya ada, apalagi kalau volumenya dikencengin. Tipe-tipe bass yang ke-drive dengan baik, nggak over, nggak beleberan, rapi gitu ya. Tapi di titik-titik tertentu, bassnya bisa kerasa punch-nya. Lumayan deep dan sekali lagi, rapi. Karakternya sendiri lebih punchy ya, nggak booming. Dan karena bassnya rapi juga lah, sektor mid alias vokal bisa terdengar jernih, clear as the sky. Pitch suara termanage dengan baik, tidak over ke sana apalagi ke sini. Udah kayak anak Jaksel belum jelasinnya.
Treble, oke, lumayan ngencering, tapi tetap sih ya, belum bisa sengencering FreeBuds Pro dulu. Ya beda harga juga ya, nggak apa-apa. Fakta bahwa treble-nya bisa terjaga dari pengaruh bass aja, udah bagus banget. Jadi ya seperti itu suaranya, bisa dibilang cocok buat all-rounder, mungkin bakal kurang buat para bass head. Atau silakan atur equalizer sendiri di aplikasi smartphone ya, penilaian dari saya sebatas untuk mode default doang. Virtualisasi udah oke, dites pakai video surround sound 7.1, arah suaranya sudah akurat, dan bisa dipresentasikan dengan baik, perpindahan suara juga terdengar jelas dan terbayang di dalam kepala. Piece of cake lah ya soal ini mah buat Sony, driver quality test juga pas dengan baik. Sayangnya, buat dipakai main game, saya bilang tidak. Kalau kita prioritaskan sound quality di settingan earphone ini, delaynya jadi lumayan banget ya kalau di game, sementara kalau buat nonton video sih masih aman. Main PUBG, ekor langkah bisa sampai 3 atau 4 langkah, dan alhasil itu kayak lagi dengerin suara langkah musuh mulu ya, kayak lagi dikejar-kejar, padahal mah kan bukan, itu langkah kita. Dan buat nembak single shot juga, pakai scope 4 kali, kentara sih agak telat. Kalau mau delaynya agak turun, ubah kembali settingan ke prioritaskan stable connection. Ini sebetulnya defaultnya begini sih ya, dan delay lebih aman. Cuma agak ribet aja, karena settingnya harus selalu via apps, nggak bisa dari tombolnya. Dan untuk mikrofon, kita dengarkan dulu dengan seksama perekaman audionya yang saya rekam di laptop dengan aplikasi Audacity. Seperti ini contoh perekaman audio dan mikrofonnya Sony WF-C500. Kira-kira apakah sebagus Sony WI-C200 kemarin? Silakan disimak ya, didengarkan baik-baik detail suaranya, jelas atau tidak, kaya atau tidak detailnya, dan apakah ada karakter suara robotnya atau tidak. Apakah kira-kira segini pantas atau proper buat komunikasi, atau malah bagus buat konten natural banget, atau malah kurang? Komen ya. Buat saya, mic-nya ini lumayan oke. Buat ukuran TWS mah masih sedikit di atas rata-rata kali ya. Detail masih dapat, nggak terlalu kayak suara robot, dan gain-nya sangat cukup. Tapi menurut saya, ini masih di bawah mic-nya neckband Sony C200 yang kemarin. Bener nggak? Nah, buat harga 999.000, fiturnya sih mantep ya ini. Feels-nya di telinga juga asli nyaman banget, terutama karena saya suka tombol fisik, jadi betah juga pakainya. Beda pasti sama mereka yang suka sentuh-sentuhan. Karakter suara lebih di tengah-tengah, mentingin suara yang natural dengan bass yang proper, tapi saya rasa bakal kurang buat bass head. Tapi kualitas dan kejernihan suara sih dapat ya, cuma memang agak khawatir kalau harus bertarung lawan brand lain. Misal saja FreeBuds 4i-nya Huawei yang lebih murah sekarang, tapi sudah punya ANC dan juga awareness mode. Suaranya FreeBuds 4i rasanya lebih hidup, lebih cocok buat anak muda, sementara kalau Sony C500 ini lebih buat all-rounder. Yang jelas kalau tujuannya gaming, boleh cari yang lain ya maksudnya. Saya sendiri agak bingung, suka sih sama earphone-nya, tapi butuh awareness mode. Jadi ada kemungkinan earphone ini bakal dijual lagi aja. Oke, kalau kamu mau, cek saja link kanan saya di deskripsi video ini ya. Videonya segini aja, hatur nuhun udah mantengin dari tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.